Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-A'raf. Insyaallah malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah menyiapkan untuk neraka jahanam banyak dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulub, mereka memiliki hati. La yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami al-haq. Walahum a'yun, mereka punya mata. La yubsiruna biha, tetapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun, mereka punya telinga. La yasma'una biha, namun tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibn Nasr as-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mubinan kasratal ghawin ad-dallin al-muttabi'in iblis al-la'in. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa banyak orang-orang yang menyimpang dan sesat yang mengikuti iblis terlaknat. Wa laqad dara'na ay ansha'na wa bathasna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah menyiapkan, yakni kami ciptakan dan siapkan untuk neraka jahanam banyak dari bangsa jin dan manusia. Suratil bahaimu ahsana khalat minhum.
binatang-binatang ternak menjadi lebih baik keadaannya daripada mereka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ay la yasilu ilaiha fikhun wala ilmun illa mujarradal khiyamil hujjah. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Hati mereka tidak sampai pada memahami dan ilmu, hanya semata-mata iqamatul hujjah. Walahum a'yun la yubsiruna biha ma yanfa'uhum bal faqadu manfaataha wa faidataha. Mereka juga punya mata tapi tidak bisa digunakan untuk melihat kebenaran, tidak bisa bermanfaat untuk mereka. Bahkan mereka kehilangan manfaat dan faidah mata mereka. Walahum adanu la yasma'una biha walahum adanu la yasma'una biha sama'an yasilu ma'nahu ila qulubihim. Mereka juga punya telinga, namun tidak digunakan untuk mendengar kebenaran dengan pendengaran yang maknanya bisa ke hati mereka. Ulaika alladhina bihadil awsafil qabihati kal an'ami ay al bahaim alati faqadatil uqul. Mereka dengan sifat-sifat yang jelek seperti ini seperti binatang ternak yang tidak memiliki akal. Wa haula'i atharu ma yafna ala ma yabqa fasalabu khasiyatal aqli. Mereka lebih memilih sesuatu yang fana daripada yang kekal abadi. Mereka telah menghilangkan keistimewaan akal. Balhum adallu minal bahaim, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Fa innal an'ama, karena binatang-binatang ternak musta'malatun fima khuliqat lahu, bisa digunakan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Wala adhanun tudriku biha madarrataha min manfaatiha. Binatang ternak masih punya insting untuk mengetahui mana yang membahayakan dan mana yang bermanfaat untuk dirinya. Falidzalika kanat ahsana halan minhum. Oleh sebab itulah binatang ternak lebih baik keadaannya daripada orang-orang tersebut. Ulaika humul ghafilun alladzina ghafalu an anfa'il asya' ghafalu anil iman billahi wa ta'atih wa dzikri. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari sesuatu yang paling bermanfaat, lalai dari mengimani Allah, lalai dari mentaati Allah dan mengingatnya. Khuliqat lahum al-af'idatu wal asma'u wal absaru litakuna aunan lahum alal qiyami bi awamirillahi wa huquqihi fasta'anu biha ala diddi hadzal maqsudi. Diciptakan untuk mereka hati, pendengaran dan penglihatan agar bisa mereka gunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan hak-hak Allah
namun justru mereka gunakan untuk melakukan kebalikan dari tujuan ini. Fahaulai haqiqun bi ayyakunu mimman dar'allahu li jahannam wa khalaqahum laha fa khalaqahum lin-nar wa bi a'mali ahliha ya'malun. Mereka itu telah ditetapkan menjadi orang yang telah Allah siapkan untuk neraka jahanam. Allah ciptakan mereka untuk menjadi penghuni jahanam. Allah ciptakan mereka untuk menjadi penghuni neraka, sehingga mereka beramal dengan amalan penghuni neraka. Wa amma man istamala hadhil jawarih fi ibadatillah wansabagha qalbuhu bil imani billah wa mahabbatihi wa lam yaghfal anillah fahaulai ahlul jannah wa bi a'mali ahlil jannati ya'malun. Adapun orang yang menggunakan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah, hatinya digunakan untuk menghayati keimanan kepada Allah dan mencintainya, tidak lalai dari Allah, maka mereka itulah penghuni surga dan mereka akan beramal dengan amalan ahlul jannah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Setelah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179 dan juga penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengimani adanya neraka jahanam dan bahwa neraka jahanam itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa neraka itu sudah diciptakan. Dan neraka itu termasuk makhluk yang tidak akan hancur di hari kiamat nanti. Dan neraka itu akan ditempati oleh mereka-mereka yang menjadi ahlun nar. Berbeda dengan keyakinan kelompok sesat Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu belum menciptakan neraka jahanam. Masih baru. Allah ciptakan nanti setelah terjadinya apa ini? Hari kiamat. Karena mereka meyakini bahwa semuanya akan hancur dari kiamat nanti, sehingga mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kemudian dihancurkan kemudian menciptakannya lagi. Enggak mungkin Allah punya tindakan bodoh seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dalam ayat ini cukup jelas dengan menggunakan fi'il madhi menunjukkan bahwa Allah benar-benar telah menciptakan neraka jahanam, disiapkan untuk mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini. Ini sebagai dalil bahwa neraka jahanam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua ayat di dalam Al-Qur'an
yang berbicara tentang Al-Quran, neraka, semuanya dengan menggunakan apa ini? Fi'il madhi. Tidak ada yang menggunakan fi'il mudhari'. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini berdasarkan ayat-ayat itu dan juga banyaknya hadis yang menjelaskan masalah ini, bahwa neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk makhluk yang tidak hancur ketika terjadi hari kiamat. Dan neraka yang telah diciptakan itu adalah neraka yang akan digunakan untuk mengadab mereka-mereka yang telah ditetapkan sebagai ahlun nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, di antara anggota badan yang paling utama ada 3. Yang pertama ialah al-qulub atau al-afidah, hati, yang mana akal ada di situ. Ya. Yang mana akal itu ada di hati. Ya. Nah. Kemudian yang kedua al-a'yun, mata. Yang ketiga ialah al-adhan, telinga. Nah, hati, mata, telinga ini termasuk anggota badan yang paling mulia di antara anggota badan yang dimiliki oleh manusia. Nah, dari 3 anggota badan ini yang paling mulia adalah al-qulub atau al-afidah, hati. Bahkan al-qulub ini disebut sebagai apa ini? Ra'isul Jawarih. Ya. Pimpinan anggota badan. Taib, itu rajanya. Itulah sebabnya kalian kalau masih punya 3 ini dengan normal ya, maka harus disyukuri. Nah, dijaga dan disyukuri. Nah, tapi kalau salah satunya sudah nggak normal, wah ini harus cari terapi supaya normal. Ya. Nah, 3 ini harus kalian jaga. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa akal itu ada di dalam hati. Al-aqlu fil qulub. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Akal itu ada di dalam hati. Dalilnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Di sini hati tidak dipakai untuk memahami. Berarti tugasnya hati ialah memahami. Bagaimana hati memahami? Karena memang akal itu ada di dalam hati. Ya. Sehingga di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hati itu tempatnya akal. Itu ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Bahwa termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa akal itu ada di dalam hati.
Nah, kalau ada yang mengatakan bagaimana hubungannya dengan otak manusia, ya semuanya berhubungan. Nah, kalau sekedar berhubungan. Nah, bagaimana dengan syaraf? Ya berhubungan. Semuanya juga berhubungan dengan syaraf. Ya, nah, kalau satu anggota tubuh manusia itu kalau sakit semuanya kena. Itu menunjukkan apa ini? Berhubungan semua. Barakofikum. Tapi urusan tempat percokolnya, nah itu urusan lain. Akal tempatnya di hati. Faedah berikutnya, barakofikum. Alat untuk bisa menguasai ilmu dengan sempurna ada di 3 anggota badan. Ya. Semakin sempurna 3 anggota badan ini, maka akan semakin sempurna dalam usahanya menguasai ilmu. Jadi 3 anggota badan tadi, hati, mata, telinga, ini merupakan alat, ya, alat yang sangat vital dalam menguasai ilmu dengan sempurna. Nah, kalau salah satu dari 3 anggota tadi melemah, maka dalam menguasai ilmu juga melemah. Barakallahu. Taib. Ini fil ghalib, ya, kita bicara keumuman, ya. Mohon maaf tanpa meremehkan. Ya. Orang yang matanya normal dalam menguasai ilmu itu lebih bisa sempurna daripada yang buta. Ya. Jangan bilang, Ustaz, banyak masyayikh yang buta, tapi ilmunya luar biasa, mengalahkan yang matanya masih berfungsi. Al-jawab, mereka dulu waktu belajar belum buta. Ya. Seandainya qatar wa masafa'al. Ya, mereka tidak buta, tentu ilmu mereka lebih tinggi lagi. Karena akan lebih banyak faedah yang bisa mereka dapatkan dengan mata mereka. Buta saja seperti itu, apalagi gak buta. Nah, itu kan jawaban. Kemudian jawaban yang paling penting itu, kita berbicara fil ghalib, pada umumnya, ya. Nah, taib. Orang yang telinganya tajam sampai gerakan yang gak ada suaranya pun, hampir gak ada suaranya, ya, dia dengar. Nah, ini juga bisa sempurna dalam memahami apa ini? Ilmu. Barakallahu. Sehingga tidak terjadi salah dengar. Apalagi yang pertama tadi, hati, yang mana dalam hal ini tempatnya akal. Jadi kalau bicara hati, bicara masalah apa ini? Akal. Tidak bisa dipisahkan antara hati dan akal. Ini kalau akalnya normal, barakallahu, belajarnya juga apa ini? Normal. Tapi kalau akalnya kacau, ya sudah kacau, ya. Belajar guyon, kacau akalnya berarti, ya. Nah, lagi daras main-main, kacau akalnya berarti. Nah, tidak menggunakan akalnya untuk memahami, daras, kacau. Yakin dia tidak akan bisa menguasai apa yang disampaikan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dia itu sepertinya main-main. Tapi kalau ditanya dia bisa. Dijawab saja. Seandainya dia konsentrasi mendengarkan dan memahami dengan baik, dia akan lebih pintar daripada sekarang. Gitu saja, ya. Nah, Masya Allah, pikirannya kacau, akalnya kacau sana kemari, tapi dia bisa memahami, ya. Hebat.
Bagaimana seandainya dia konsentrasi penuh? Tambah hebat lagi. Barakallahu. Kalau memang terjadi seperti itu. Tapi kita bicara fil ghalib, pada umumnya. Kebanyakan yang pikirannya, akalnya kesana kemari kacau, ya kurang sempurna lah, ya itu kurang bisa menguasai ilmu, ya mudah pusing, mudah apa ini? Pusing. Nah, mikir sedikit. Kok megang kepala Ustaz nggak pegang gini? Nah, ada hubungannya. Barakallahu. Kok nggak gini? Kok gini? Nggak masalah. Kamu gini juga nggak apa-apa. Gini juga nggak apa-apa. Kok gini? Ada hubungannya. Kenapa? Ini yang sakit. Mungkin dipegang. Ya, bukan berarti akad itu di sini. Ya, pusingnya di sini soalnya. Ya, seandainya pusingnya di sini, ini yang dipegang. Barakallahu. Sehingga para ulama sangat memperhatikan 3 perkara ini. Jadi kalian harus jaga kesehatan hati kalian, harus jaga kesehatan mata kalian, dan harus jaga kesehatan apa ini? Telinga kalian. Karena itu merupakan alat yang sangat vital dalam menguasai ilmu-ilmu agama ini. Semakin kuat 3 anggota badan kalian ini, semakin memungkinkan untuk menguasai ilmu. Sebaliknya, semakin melemah akan semakin sulit untuk menguasai ilmu. Barakallahu fikum. Fil ghalib. Ya. Kemudian faedah berikutnya. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa makhluk yang mendapat beban hukum taklif adalah bangsa jin dan manusia. Makhluk yang mendapat beban hukum taklif adalah bangsa jin dan manusia. Hukum taklif itu adalah hukum berkewajiban melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta mendapatkan hukuman dan balasan. Ya, itu adalah bangsa jin dan manusia. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah jin punya akal? Jawabannya ini, jawabannya, ya, punya. Apakah jin punya mata? Punya. Apakah jin punya telinga? Punya. Barakallahu fikum. Apakah sama dengan telinga dan mata kita? Wallahu ta'ala bissawab. Ya, nggak tahu. Kecuali mereka-mereka yang mungkin biasa melihat jin. Nah, jelas mata manusia, telinga manusia, dan hati manusia itu lebih baik daripada miliknya jin. Lebih cakep, ya. Jin yang paling cakep itu masih kalah cakep dengan manusia yang paling jelek. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadi manusia, ya. Walaupun wajah kalian jelek, hitam, kelam, macam-macam, nggak ada modelnya lah. Itu lebih cakep daripada jin yang paling ganteng. Ya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini. Jin dan manusia yang tidak menggunakan 3 anggota badan berupa hati, mata, dan telinga untuk sesuatu yang bermanfaat, berarti lebih sesat daripada binatang ternak.
Nah, kalau bertanya alasannya apa? Jin manusia yang tidak menggunakan hati, mata, dan telinganya dengan baik dan benar untuk sesuatu yang bermanfaat dikatakan lebih sesat, lebih jelek daripada binatang. Nah, alasannya? Alasannya karena binatang tidak punya akal, ya. Tetapi mereka itu masih berusaha untuk mencari sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat untuk dirinya dan menghindari sesuatu yang membahayakan keselamatannya. Ya, binatang gak punya akal, tapi masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala insting, ya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan menjauhi sesuatu yang membahayakannya. Nah, ini manusia sama jin dikasih akal kok tidak menggunakan seperti itu. Berarti binatang lebih baik daripada jin dan manusia yang tidak menggunakan akal, mata, dan telinganya dalam hal yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, wajib menggunakan seluruh anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaganya dari penyimpangan. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan semua anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya mudah, ya. Menggunakan semua anggota badan untuk segala sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat dengan niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menilai ibadah. Matanya dipakai untuk yang baik-baik, telinganya juga begitu, dipakai untuk mendengar yang baik-baik, ya. Akalnya digunakan untuk memikir sesuatu yang baik-baik. Tangannya, kakinya, dan lain-lainnya digunakan sesuatu yang baik-baik. Itu namanya menggunakan semua anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang terakhir, di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa ahlun nar itu lebih banyak daripada ahlul jannah. Jadi antara ahlul jannah dan ahlun nar itu ternyata lebih banyak ahlun nar. Nah, yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga dan menjaga kita semua dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa as'ilah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 234 menjelaskan tentang masa iddah yang ditinggal mati suaminya. Apakah di dalam ayat ini menafsirkan seorang istri tidak boleh keluar rumah? Barakallahu fikum. Jadi masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya
ialah 4 bulan 10 hari. Di dalam masa iddah itu, iddah artinya menunggu, ya, tidak boleh bersolek, ya, nggak boleh bersolek, tahu ya bersolek ya. Bagaimana kalau mandi? Mandi, nah, disyariatkan untuk mandi. Lain mandi, lain bersolek. Nah, kalau mandi yang penting segera. Kalau bersolek itu ada pembentukan fisik. Nah, alisnya, apakah? Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dalam rangka menghormati suaminya yang meninggal dan supaya tidak ada yang tertarik dengannya selama masa iddah itu. Ya. Nah, juga tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu diantaranya ialah tidak ada yang memenuhi kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk kebutuhan dia dan anak-anaknya. Nah, selama ada yang memenuhi kebutuhannya, maka di dalam rumah. Mengapa? Tadi itu dikhawatirkan ketika keluar ada yang tertarik dengan dia di masa iddah itu. Ini melukai hati suaminya walaupun sudah meninggal dunia. Islam mengajarkan penghormatan terakhir bagi seorang istri terhadap suaminya. Tak boleh. Tunggu. Baik. Itu yang dimaksud. Tapi kalau nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya, ya, dan dia pun boleh keluar rumah untuk sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer, pokok saja. Nah, nggak boleh kesana kemari, main sana main sini, ya. Nah, itu kalau dia ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau saat ditinggal suaminya sudah 9 bulan, lahirnya kurang sehari, ya sehari saja selesai masa iddahnya. Kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan masih hamil muda, masih setengah bulan, berarti masa iddahnya panjang, ya. Nah, 8 bulan setengah. Barakallahu. Ya. Nah, mungkin santri-santri kurang tertarik, ya. Nah, nikah belum sudah tinggal mati. Ya. Nah, di hukum. Jin itu diciptakan dari apa? Dari api. Nah, apakah ada sunnah puasa Rajab secara khusus yang katanya jika 1 hari saja sama dengan puasa 1 tahun penuh, 2 hari maka dosanya akan diampuni 1 tahun penuh dan seterusnya. Rajabiyah atau puasa yang dikhususkan pada bulan Rajab termasuk menyelisih sunnah, ya. Nah, barakallahu. Tidak ada syariatnya. Tapi kalau puasa-puasa sebagaimana puasa sunnah yang lain hanya saja bertepatan bulan Rajab, ya nggak apa-apa. Senin Kamis, Daud 3 hari setiap bulan, ya. Barakallahu. Tapi kalau puasa khusus bulan Rajab nggak ada.
Apakah boleh laki-laki memakai cincin atau gelang? Dan apa hukumnya laki-laki memakai cincin dari emas? Kalau cincin boleh, yang penting tidak dari emas. Ya, nah. Hanya saja cincin ini juga harus diperhatikan model dan bentuknya. Kalau cincin ini merupakan simbol dari gerombolan angka, nah. Anak keren, nah, dan seram, anak keren dan seram, angker ya, nah, maka dilepas. Nah, adapun gelang maka tidak boleh. Barakallahu. Apalagi kalau cincinnya itu jimat, cincin kayak milik dukun, ya, nah, wah ini dilepas. Nah, tadi masa iddah seorang ibu harus keluar rumah mencari maisha karena tidak ada yang memenuhi kebutuhannya. Tapi dia punya anak yang sedang di pondok pesantren. Apakah anaknya harus di pondok atau harus pulang? Barakallahu. Nah, oh, ada yang kayak gini mau pulang? Ya, kalau ada yang seperti ini izin pulang silakan ya, kasihan ibunya ya. Nah, barakallahu. Silakan pulang ya, birrul walidain silakan ya. Nah, kalau sudah selesai masa iddahnya kembali lagi. Nah, ya. Atau nah, barakallahu, ibunya dibawa ke sini aja ya. Nah, kontrakkan sama dia. Nah, dampingi ya, temani anaknya ya. Nah, barakallahu. Apakah masa iddah tersebut juga berlaku untuk wanita yang sudah tua renta? Iya, nggak ada pengkhususan wanita muda yang menjalankan masa iddah ketika tinggal mati suaminya. Enggak. Tua muda sama. Kalau ada yang bertanya, siapa yang tertarik dengan wanita tua? Ada yang tertarik, kakek tua. Ya, nah, ada juga muda yang tertarik, nah, karena mengincar hartanya. Ya, karena prinsipnya itu dicari janda tua kaya raya yang cepat mati. Ya, pokoknya banyak hikmah-hikmah di balik penetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah kemudian kita meragukan, pasti ada hikmah di balik semuanya. Yang umum tetap umum, gak ada pengecualian, ya gak ada pengecualian. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.